namamu. Sekarang kami mau dengar firman Tuhan. Terima kasih umat ini yang akan bawa firman. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus berdoa. Amin. Terima kasih Feli. Silahkan Om Dance. Amin. Shalom. Shalom semua. Halo. Sebelum bercerita, kita ini dulu sapaannya Warriors. Kalau dibilang Warriors, semua bilang yes I am. Oke? Oke. Coba kita mulai ya. 1, 2, 3. Warriors! Yes, I am. Sekali lagi. Warriors! Yes, I am. Sedap. Tepuk tangan dulu dong, tepuk tangan. Ya. Nah. Malam ini Om mau cerita tentang Simpson. Semua bilang Simpson. Simpson. Bukan Simon ya, Simpson. 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 Simpson di Alkitab tercatat sebagai manusia yang dikaruniakan Tuhan kekuatan. Wah, dia kuat. Wah, dia bisa angkat orang, dia bisa angkat pintu, dia bisa angkat. Wah, pokoknya dia kuat. Kuat sekali. Tapi sekarang kita mau dengar dulu cerita. Bisa angkat meja enggak? Waktu Simpson lahir. Dimulai dari waktu Simpson lahir. Pada suatu hari ada pasangan suami istri. Suaminya itu bernama Manoah. Istrinya tidak diketahui namanya siapa. Jadi satu kali pasangan ini tidak punya anak, kasihan. Jadi mereka nggak ada anaknya. Nggak ada. Sudah hidup bertahun-tahun tidak punya anak. Sekalinya malaikat kemudian datang. Malaikat datang. Malaikat kan ada sayapnya nih, ada sayapnya. Nggak kelihatan sayapnya. Malaikat ada sayapnya. Di sayapnya. Ada sayapnya malaikatnya. Malaikatnya datang kepada istrinya Manoah. Malaikatnya datang. Hai ibu, kamu akan diberikan anak. Doamu terkabul, kamu akan mendapatkan anak. Anak yang akan kamu kandung nanti itu, dia merupakan nazir Allah. PS, nazir Allah itu adalah utusan Yahweh semesta alam. Utusan Bapa di sorga. Kembali lagi, malaikatnya. Kamu akan mendapatkan anak. Anak itu akan menjadi utusan Yahweh semesta alam. Anak itu akan membawa Israel menjadi hakim bagi bangsa ini. Terus istrinya Manoah ini bilang, waduh, bagaimana ya? Apakah itu mungkin? Iya, karena Bapa yang memberikan itu. Tapi ingat baik-baik bahwa anak yang akan kamu lahirkan itu tidak boleh kena pisau cukur rambutnya. Dia tidak boleh minum anggur. Dia tidak boleh hidup sembarangan. Karena dia adalah utusan Yahweh. Oleh sebab itu dia tidak boleh rambutnya itu tidak boleh dicukur. Wah, jadi rambutnya harus panjang. Jadi kemudian mamanya langsung bilang, baiklah. Singkat cerita, jadi mamanya waktu dengar, mamanya bilang, baiklah malaikat, saya akan mengikuti perintahmu. Habis itu, mamanya akhirnya hamil dan melahirkan anak.
anaknya itu dia begini, dia melahirkan anak. Dikasih nama siapa? Papanya tanya, mau dikasih nama siapa? Dikasih nama Simpson. Langsung bilang, halo Simpson. Jadi ini mamanya. Halo Simpson, anakku Simpson, anakku yang gagah. Ketutup mukanya. Jadi mamanya senang sekali akhirnya dapat anak. Wah, setelah bertahun-tahun aku dapat anak. Ore, ore. Akhirnya anak itu kemudian tumbuh jadi besar. Jadi besar, 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 besar. Wah, dia jadi tambah tinggi dan tambah besar. Rambutnya jadi panjang. Seperti ini rambutnya. Wow. Ini rambutnya. Rambutnya jadi panjang. Dan dia bernama Simpson. Simpson ini kuat sekali. Satu kali dia jalan sama papa mamanya. Dia lagi jalan sama papa mamanya. Tiba-tiba dia waktu pulang. Dia ketemu dengan singa. Wah, itu singa langsung dia tangkap itu singa. Dia robek mulutnya. Dan dia bunuh itu singa. Wah, wah, singanya mati. Hebat sekali Simpson ini. Wah, satu kali dia ada dalam sebuah rumah, tiba-tiba diberitahukan, Simpson, awas, orang Filistin sedang mencari engkau. Kalian tahu, Simpson kemudian mengangkat pintu. Dia angkat pintu gerbang kota. Dia angkat pintu gerbang kota. Dan kemudian dia lawan orang Filistin itu dengan melempar pintu gerbang kota dan kemudian dia menghabiskan orang Filistin itu. Wah, luar biasa. Simpson itu biar dikeroyok sama banyak orang, dia tetap menang karena Tuhan beserta dia. Dia jadi kuat. Wah, kuat. Dia jadi kuat karena apa? Karena Tuhan beserta dia. Tapi satu kali Simpson kemudian dia lihat ada cewek cantik. Cewek cantik juga rambutnya panjang. Cewek cantik juga begini. Ada seorang cewek namanya Delila. Namanya siapa? Delila. Ya, Delila itu cantik sekali. Kemudian Simpson waktu lihat Delila, Simpson langsung, wow, ini perempuan cantik. Terus dia dekati Delila. Oh, dia dekati Delila. Halo Delila. Halo, boleh saya kenalan? Terus Delila bilang gini. Iya, boleh saja. Nama saya Delila. Oh, saya Simpson. Wah, akhirnya mereka jadi berkenalan dan mereka jadi dekat dan kemudian mereka jadi berteman. Kemudian mereka itu jadi tambah dekat sampai kemudian ternyata Delila ini orang Filistin. Filistin itu adalah bangsa yang merupakan musuh dari bangsanya Simpson, yaitu Israel. Nah, Delila itu asalnya dari Filistin. Nah, orang-orang Filistin datang kepada Delila. Orang-orang Filistin bilang begini sama Delila. Delila, kamu harus mengabdi kepada bangsa kamu. Kamu harus cari tahu kekuatan Simpson itu apa. Kita sudah cepat-cepat mau bunuh itu Simpson. Tidak dapat dibunuh, tidak dapat dikalahkan. Dia cuma seorang diri, tapi dia dapat mengalahkan banyak orang. Jadi tugas kamu Delila, kamu harus cari tahu apa kekuatannya. Jadi Delila bilang, baik, akan saya cari tahu. Nah, jadi Delila dekat-dekat sama Simpson. Delila bilang begini, ayo dong, kasih tahu apa kekuatan kamu. Simpson langsung bilang gini, aduh, tidak bisa Delila.
Saya tidak bisa memberitahukan hal-hal seperti itu. Kamu tidak usahlah tanya-tanya seperti itu. Ayolah kita berteman saja. Tidak usah kamu tanya-tanya. Tapi Delila mengambek. Delila bilang begini. Pokoknya saya tidak mau tahu. Saya harus tahu kekuatan kamu. Ayo, siapa di sini anak-anak yang suka ngambek? Yang suka paksa-paksa orang tuanya. Pokoknya tidak mau, harus dibelikan, harus dibelikan. Saya mau ini, saya mau itu. Pokoknya gue ngambek nih, gue ngambek nih, gue nangis nih, gue nangis nih. Ah, itu yang suka gitu-gitu itu. Ini, yang tangannya terangkat ini. Dia harus bertobat, ya. Tidak boleh, karena itu jadi kayak Delila. Karena Delila juga begitu. Delila bilang, pokoknya nggak mau. Saya harus tahu, saya harus tahu. Alkitab bilang Delila sampai menangis, ngambek. Simpson pertama kasih tahu yang ini, yang itu, tapi ternyata tidak. Akhirnya Simpson menyerah karena Delila sudah menangis. Delila bilang, pokoknya saya tidak mau teman lagi sama kamu kalau kamu tidak kasih tahu kekuatan kamu. Akhirnya Simpson bilang begini. Begini Delila. Saya itu punya kekuatan itu. Ada di rambut saya. Rambut saya itu tidak boleh digunting. Karena sejak awal Yahweh Tuhan sudah berkata kepada orang tua saya. Bahwa dia menganugerahkan saya kekuatan dan sebagai tandanya. Saya harus taat kepada Yahweh Tuhan. Dan salah satu ketaatan yang saya harus punya adalah rambut saya tidak boleh dicukur. Langsung Delila bilang gini, betulkah itu? Iya, betul. Memang sudah seperti itu. Masalahnya, Simpson sudah 2 kali bohong. Simpson pertama bilang, ikat saya dengan tali rami. Pasti saya bakal kehilangan kekuatan. Ternyata Simpson tetap kuat. Tapi kali ini Simpson bilang, betul Delila, ini kekuatan saya. Akhirnya Delila pikir. Delila langsung, yes. Aku tahu kekuatannya. Yes. Akhirnya Simpson dibuat tidur. Jadi Simpson tertidur. Simpson begini tidur. Tertidur. Iya, ada suaranya. Ada suaranya. Kan Simpson ngorok. Siapa di sini yang tidur ngorok? Aku nggak ngorok, kok aku sama papa aku sama papi. Kokonya ya yang selalu ngorok ya. Wah. Jadi Simpson lagi ngorok nih. Simpson lagi ngorok. Tiba-tiba Delila diam-diam gunting rambutnya. Delila gunting. Pertama Delila gunting ujungnya. Terus naik ke atas. Terus. Rambutnya habis. Tapi Simpson tidak notice. Simpson tetap begini. Ada yang tidur terus sampai keluar ilernya enggak? Iya ampun. Ya ampun, iya banyak yang tidur suka ke itu, suka keluar ilernya. Kayak Simpson saking kelelahannya Simpsonnya. Wah, tiba-tiba Delila langsung kasih tahu sama tentara Filistin. Delila datang sama tentara Filistin. Tentara, segera tangkap Simpson. Wah, tentara Filistin langsung, siap, kami akan tangkap. Tentara Filistin menyiapkan senjata. Ini senjata kami siap. Kami tangkap itu Simpson. Mereka datang. Pas Simpson sedang tidur, Delila kasih bangun dia. Delila bilang, Simpson, bangun, tentara Filistin datang. Lupa rambutnya Delila. Simpson, bangun, tentara Filistin datang, Simpson, bangun. Simpson yang sudah tidak ada rambutnya, tiba-tiba dia bangun. Simpson pikir dia akan seperti yang kemarin-kemarin, tetap kuat. Jadi dia bangun. Saya tetap kuat. Saya tetap disertai Tuhan.
saya tetap jago. Mana itu tentara Filistin? Ternyata dia waktu ditangkap sama tentara Filistin, dia, kenapa saya tidak kuat ya? Kok saya lemah? Kok saya tidak bisa mukul? Kok kekuatan saya? Kok saya jadi tidak bertenaga? Wah, padahal dia mungkin lagi pakai baju Batman kayak si Remi pakai baju Batman. Tapi ya bajunya doang yang Batman, kekuatannya nggak ada. Ya, bagaimana ini? Bagaimana? Akhirnya Simpson ditangkap. Pak, dipegang tangannya sini, dipegang tangannya lagi sini. Pak, langsung dia ditangkap. Duar! Simpson tidak bisa melawan. Simpson ditangkap, tangannya diikat. Waduh, kasihan banget. Lalu kemudian Simpson itu langsung semua bangsa Israel kayak gayanya Adele. Semua bangsa Israel begini. Sudah ditangkap hakim kami. Simpson ditangkap. Terus dia dipenjara sama tentara Raja Filistin. Matanya itu dibuat buta. Jadi matanya itu dikasih rusak, dicungkil matanya. Akhirnya Simpson jadi buta, nggak bisa melihat. Dicopot matanya jadi buta. Iya, matanya dicopot jadi buta. Orangnya Jadi banget sih. Jadi dia buta, dia nggak bisa melihat. Dia udah nggak bisa melihat. Udah gitu dia dipenjara. Serem banget. Iya, kasihan dia jadi buta. Simpson yang tadinya gagah, penuh dengan kekuatan, akhirnya jadi buta. Kemudian dalam keadaan itu, Raja Filistin bilang, ya Simpson, tugas kamu sekarang, kamu harus menjadi pelawak. Siapa yang tahu apa itu pelawak? Tidak tahu. Nah, pelawak itu kerjanya adalah suka bikin lucu-lucu. Kalau bahasa Jawanya apa? Guyu-guyu gitu ya. Jadi suka bikin lucu-lucu, bikin ketawa orang lah. Suka bikin ketawa orang. Itu pelawak. Dia suka bikin ketawa orang. Karena dia buta, jadi dia jadi pelawak. Anak-anak, kalau kita sudah tidak punya penglihatan sama Tuhan, kita ini cuma jadi lawakan. Simpson jadi pelawak. Dia cuma kerjanya ngelawak setiap hari. Orang Filistin yang tadinya takut lihat dia, sekarang orang Filistin kalau lihat Simpson, lucu, lucu banget. Lucu. Tadinya dia menakutkan, tapi sekarang dia tidak menakutkan, dia lucu. Tidak menakutkan lagi. Simpson jadi bahan tertawaan, kasihan. Tapi bulan berganti bulan, tahun berganti tahun. Tiba-tiba rambut Simpson tumbuh lagi. Rambutnya kembali tumbuh. Orang Filistin sudah lupa akan hal ini. Pernah biru terus. Rambutnya tumbuh, saudara-saudara. Waktu rambutnya tumbuh, Simpson merasakan ada kekuatan Tuhan. Wah, akhirnya satu kali Simpson dipanggil untuk bikin lagi orang ketawa di istana, di balai pertemuan kerajaan Filistin. Orang Filistin tidak tahu bahwa rambutnya sudah panjang. Orang Filistin nggak sadar. Tapi tiba-tiba Simpson bilang begini, ya Tuhan, ini terakhir kalinya. Ini terakhir kalinya aku akan membalaskan semua yang orang Filistin lakukan kepadaku. Akhirnya Simpson bilang, kasih saya kekuatan ya Tuhan, untuk aku bisa membalas. Akhirnya Simpson memegang dua tiang di tempat pertemuan itu. Simpson pegang. Dan kemudian Simpson kasih goyang itu dua tiang di itu. Wah, bangunan itu runtuh semuanya. Dan semua orang yang ada dalam situ mati semua. Karena Simpson yang merubuhkan itu bangunan. Tetapi Simpson juga jadinya mati. Karena dia juga kena keruntuhan dari bangunan tersebut. Dia akhirnya mati. Pesan moralnya anak-anak, ayo kita taat kepada Tuhan.
Karena kalau kita tidak taat kepada Tuhan, kita hanya akan diperdaya, kita akan ditangkap oleh dunia ini, dijadikan bahan ejekan dalam dunia ini, sehingga kita tidak melakukan kehendak Tuhan. Siapa yang mau kuat seperti Simson? Angkat tangan. Siapa? Oke. Siapa yang mau jadi buta seperti Simson? Angkat tangan. Jangan. Jadi Tidak kuat mau. aja. Jadi kuat aja. Jangan jadi buta. Ya. Jadi kuat. Nah, Papa cuma mancing-mancing. Siapa tahu ada yang terpancing. Siapa yang mau tergoda seperti Simson? Angkat tangan. Tidak mau. Tidak mau, ya harus Tidak mau. Tidak mau. Wah, seperti Remil. Remil bilang tidak mau. Ah, begitu dong. Remiel. Oh, Remiel. Oke deh, Remiel. Remiel bilang tidak mau, harus tegas. Harus tegas. Amin. Karena Amin. kita adalah warrior of God. Kita adalah warrior of God. Jadi, warriors. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Silakan Tante Rina, Tante Jenny. Wow, luar biasa. Tante Rina mau dengar lagi kembali. Cerita tentang apa tadi? Tentang Oke. Nah, Tante Rina mau kasih tugas. Tugasnya sudah ingat tadi, Simpson rambutnya pendek seperti L atau Rambutnya pendek, botak, kita. rambutnya panjang. Nah, itu tugasnya Tante Rina. Mau kalian membuat tugas membuat rambutnya Simpson. Jadi kalian boleh minta mama papa printkan gambar wajah kayak begini, atau boleh gambar sendiri di kertas. Lalu buat rambut panjang seperti rambutnya Simpson, panjang, boleh warnanya sembarangan aja, biru boleh, hitam boleh, coklat boleh. Terus bahan yang digunakan untuk rambut, ini Tante Rina pakai tali. Rambutnya bisa warna-warni enggak? Boleh, boleh warna-warni, seperti pelangi kan? Warna pelangi apa? Merah. Merah. Dan bahan yang digunakan buat rambutnya boleh kayak Tante Rina ini pakai tali plastik, tali rapia. Boleh pakai benang wol, boleh misalnya ada rambut-rambut bekas boneka yang sudah tidak dipakai, boleh. Pakai apa saja boleh, yang pakai kertas juga. Pakai yang kayak gini. Yang kayak gimana? Kertas. Iya, betul. Itu benang wol ya. Kakak ya, itu namanya benang wol. Ya, boleh. Boleh pakai benang kah? Boleh pakai benang juga boleh. Yang penting berbentuk rambut panjang. Kalau gambarnya mau dilengkapi dengan ada badannya juga boleh. Pokoknya kreasinya sebaik mungkin, sekeren mungkin menurut kalian. Dan jangan lupa ada ayat hafalannya di sini. Lihat semuanya. Efesus 6 ayat 10. Ayat 10. Kamu kuat di dalam Tuhan. Kamu kuat di dalam Tuhan. Nah, seperti Simpson, kekuatan yang Simpson miliki, kekuatan di dalam Tuhan. Oke. Sudah paham tugasnya? Ada yang mau bertanya? Tidak. Oke. Sampai sini mengerti ya. Nah, nanti tugasnya difoto. Lalu boleh kirim
yang di Jakarta seperti biasa kirim ke Brenda. Lalu yang di Surabaya kirim ke trio bersaudara Jendik, Jadi, Joshua. Lalu yang di Bandung sama Selin. Selin ada tidak hari ini? Selin tidak ada ya? Tidak ada. Dan kalau yang di Makassar dengan yang di Malaysia di Sabah boleh kirim ke Tante Rina atau di grup yang ada yang sudah masuk di grup ya. Oke. Yang Feli tahu yang di Manado boleh kirim ke Tante Di Rina. Manado juga boleh kirim ke Papi Chen, Oh iya, ke Om Dance. atau ke Gea, ke Gea. Aleandra. Pasangannya dulu. Oh ada siapa? Feli ya? Speaker. Halo. Feli dan Ariela. Oke deh. Oke. Terima kasih ya semuanya. Jangan lupa tugasnya dan ayat hafalannya. Thank you. Tuhan Yesus memberkati. Mau selesai ya kita sebelum selesai.